itu bukan seperti kalian, tapi seperti menyatu dengan alam, hilang, lalu akan tetap ada di sini, tidak akan pernah berpindah, karena tujuannya untuk menjaga tempat ini agar tetap bisa melihat anak, cucu, dan semuanya. Ya, kata orang tua dulu mah, katanya ini tempat perkumpulan orang-orang sakti katanya. Karena Fasya, ritual seperti mengesahkan atau apa ya bahasanya mungkin melantik para raja itu diawali di tahun 1600-an. Itu benar-benar sudah sangat lama dan terjadi di daerah sini. Sosok yang ini juga bercerita. Saat ini beliau duduknya tuh seperti ini. Jadi menyilakan kakinya di atas batu, tangannya seperti membentuk yang aku nggak tahu itu kayak gerakan yang diulangi. Dan saat ini sosoknya juga tersenyum. Mungkin aku yakin sih kalau Pak Ita tadi juga sudah tahu mengenai sosok ini, karena apabila kalian datang dengan alasan yang jelas, dia akan memberikan seperti semacam pengawalan. Jadi diberikan seperti anak buah yang diizinkan untuk ikut kita sampai ke rumah kita dan sampai ke apa yang kita inginkan bisa tercapai. Baik banget sih Fasya. Tapi berbeda juga dengan orang-orang orang-orang yang datang ke tempat ini dengan tujuan yang buruk, maka saya tidak akan mengizinkan satu hari pun kalian dapat tertidur dengan nyenyak. Oke, sebentar, maaf Kak Frisly. Berarti memang benar adanya orang-orang datang ke sini itu ada yang dengan niatan tidak baik. Itu benar adanya ya? Benar. Dan beliau ini akan seperti memberikan teguran atau sanksi kepada orang-orang seperti itu dengan berupa tidak dapat tidur nyenyak. Itu maksudnya gimana Kak Frisly? Jadi kalau misalnya ada yang datang dengan tujuan yang benar-benar langsung, saya mau datang ke sini untuk kaya atau saya datang ke sini untuk membunuh saingan saya. Ada yang kayak gitu? Ada. Karena ada juga yang datang ke sini tuh dengan kepercayaan yang mungkin dengar dari A, dengar dari B yang salah. Mereka yakin kalau kita datang ke sini membawa foto, membawa sesuatu dengan tujuan entah itu pelet atau tujuan seperti semacam santet tanpa adanya dukun, itu salah besar dan benar-benar bisa bikin makhluk-makhluk di sekitar sini marah dan energinya itu beda sama yang kita rasain. Jadi makhluk-makhluk yang bakal ngeganggu justru pada saat dia fokus seperti berdoa tanpa adanya penerangan, dia akan ngerasa seperti ada ular. Saya kan cuma sekedar mengantar. Dia datang ke sini, minta pingin ini, pingin itu, terus masuk ke mediator, dimarahin. Kamu buat apa datang ke sini? Kalau cuma mau minta kaya, minta jangan ke saya, gitu kan? Minta tuh kamu sama Allah. Dan itu tuh lewat kayak di kulit, kayak di ngelewatin kayak leher, ngelewatin apa, tapi kita tuh nggak boleh melek gitu. Oh, berarti... Dan itu tandanya kalau yang negatif. Iya, gangguan dari sosok ular ya ke orang yang meditasi di tempat ini dengan tujuan negatif. Iya, kalau emang kalian juga beruntung atau dapat gangguan secara positif, kalian akan mendengar semacam auman atau harimau. Yang itu tuh menandakan bahwa ada sosok positif dan dominan di sini yang datang. Oke, bentar. Kak Frisly mention soal harimau. Ya. Berarti memang ada sosok itu di tempat ini. Menjaga. Untuk menjaga. Iya. Oh.
aku ngedengar kayak ada musik dan kayaknya mungkin datangnya dari Gua Intan. Dia itu kayak memancing kamu untuk masuk ke dalam tebing itu. Tapi saya yakin. Nah, yang tadi saya bilang, Budi, saya melihat sosok. Pegang. Entah sosok seperti apa yang dilihat oleh Den Ananda. Kami pun bergegas mengejarnya demi mengungkap di balik kejadian-kejadian yang meneror warga selama ini. Hati-hati nih. Ini ada sosok yang bentuknya mengerikan. Wow. Astagfirullah. Siapa kamu? Sosoknya itu bisa kita bilang, ya kamu lihat sosoknya hitam tinggi dengan bulu yang lebat ya. Dan sosok itu yang biasa kita temui, tapi sangat kuat sekali dan mempunyai hawa yang sangat panas. Hei, sini kamu. Siapa kamu? Kamu asli sini? Hah? Asli sini? Jadi ini sosok sebetulnya, sosok ini asli di wilayah ini. Nah, kenapa dia mempunyai sifat yang negatif? Itu atas manusia yang membuat dia menjadikan tempat ini mendapatkan hawa yang panas, segi yang negatif, dengan adanya lelaku-lelaku yang suka dijalankan di sini yang dulunya melakukan hal-hal pesugihan itu. Oh, iya betul. Memang mirip ya sama yang kita rasakan waktu tadi di bawah yang sama si monyet itu. Mirip seperti itu. Dan ini ternyata yang memanipulasi tadi di bawah. Jadi kita kayak seolah-olah menyalahkan si monyet itu. Iya. Hei, apa mau kamu? Hah? Mau kamu apa? Hah? Mau kamu apa? Hei! Mana dia? Hei, sini! Wow! Sini kamu. Ayo bantu saya. Dia. Ya. Jadi makhluk-makhluk yang negatif yang tadi kita temui itu keundang datang sini. Akhirnya dia juga. Saya mengerti, Den. Ini memang biang masalahnya yang menyebabkan tempat ini kenapa jadi cenderung negatif seperti yang tadi kita rasakan sejak di awal ya. Tapi saya akan coba untuk mencoba komunikasi lebih dalam lagi sama dia supaya dia tidak mengganggu lagi di tempat ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia bilang, ya, saya tidak akan mengganggu lagi dan bahkan saya akan berdiam aja di tempat saya. Dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang dimana suka manipulasi mindset manusia untuk datang sini yang dimana